Malam takbiran seharusnya menjadi malam yang syahdu menjelang hari kemenangan. Namun di balik pintu kamar anaknya, Suryani mendengar bisikan yang merobek hatinya. Lebaran nanti kita pesiar ke Eropa saja. Tiket pesawat sama akomodasi sudah aku cek semua. Tapi biaya perjalanannya bagaimana? Pakai kartu ibu saja. Nanti kalau ibu meninggal, kan semua hartanya jadi milik kita juga. Mas, nanti bilang saja ke ibu kalau Dava demam, jadi kita tidak bisa mudik. Kalau orang tua itu tahu kita pergi pesiar ke Eropa, bisa pingsan dia. Tapi uangnya dari mana? Suara tawa sinis Bimo, anak laki-lakinya yang merembes dari celah pintu, membuat tangan Suryani gemetar. Tenang saja, gesek saja kartu ibu. Toh, uang warisan juga dipakai lebih awal sedikit tidak apa-apa, kan? Sambutan Rina, menantunya, yang penuh kelicikan itu membuat Suryani menelan amarah yang terasa lebih panas daripada opor ayam yang telah ia masak seumur hidupnya. Bimo, yang sebelumnya mengancam akan berhenti berbakti jika tidak dibelikan apartemen seharga 10 miliar dengan jaminan ruko milik ibunya, hadiah apa yang akan mereka hadapi di depan pintu rumah mertua yang kosong pada subuh hari Lebaran. Inilah pembalasan yang dingin dan terencana dari seorang ibu terhadap anak-anaknya yang telah menjadi parasit. Sebelum kisah pembalikan nasib ini dimulai, dukung kami dengan subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan kisah yang lebih berharga. Kisah hari ini dimulai. Pagi itu, sehari sebelum Lebaran yang dingin, Bimo menyesap sop buntut hangat buatan ibunya, Suryani, sambil membuka mulut. Bu, sop buntut ini memang paling enak masakan ibu. Langsung segar rasanya badan ini. Bimo menyendok kuah sekali lagi dan melanjutkan. Oh ya bu, kami berencana mau pindah rumah. Suryani mengambil sepotong emping dengan sumpit, meletakkannya di piring Bimo. Dan berkata dengan tenang, oh ya, tumben sekali mau pindah, kenapa? Dava kan sudah semakin besar bu. Lingkungan itu penting sekali, makanya kami sedang mencari-cari di daerah Pondok Indah. Suryani mengangguk pelan. Benar juga, pendidikan anak itu nomor satu. Pondok Indah memang bagus. Bimo berhenti sejenak, meletakkan sendoknya, lalu dengan hati-hati mulai bicara. Tapi ada satu masalah bu. Suryani yang sedang menyantap sopnya berhenti dan menatap Bimo. Masalah? Masalah apa? Apartemen yang saya incar itu uang mukanya masih kurang sedikit. Alis Suryani bergerak sedikit. Kurang berapa? Bimo berdeham sekali, mengamati wajah ibunya sebelum melanjutkan. Begini bu, ruko yang atas nama ibu itu kan bisa dijadikan jaminan untuk pinjam ke bank. Sepertinya cukup untuk menutupi kekurangannya. Saat itu Rina yang sedang menggendong Dava di ruang tengah berjalan mendekat dan menimpali. Ibu mertua, zaman sekarang lingkungan itu penting sekali bahkan sebelum anak masuk SD. Rina menggendong Dava sedikit lebih tinggi. Katanya, kalau mau masa depan anak cerah, lingkungan elit di Jakarta Selatan itu yang terbaik. Suryani menatap Rina dalam diam, lalu perlahan membuka mulut. Kalian tidak perlu khawatir soal itu. Ibu sudah siapkan rumah untuk kalian tinggali. Mata Bimo langsung berbinar. Benarkah bu? Ibu sudah siapkan? Bimo mencondongkan tubuhnya ke depan dengan suara penuh harap. Iya. Ada satu apartemen atas nama ibu, memang bukan di Pondok Indah, tapi dekat stasiun MRT dan sekolahnya juga lumayan bagus. Wajah Rina seketika menunjukkan kekecewaan. Bukan di Pondok Indah ya bu? Rina ragu sejenak, lalu dengan hati-hati melanjutkan. Kalau begitu, apa apartemen itu bisa dibalik nama menjadi nama kami bu? Suryani meminum seteguk air sambil menatap menantunya. Kenapa tiba-tiba bicara soal balik nama? Nanti kan ada masalah pajak warisan juga bu. Sepertinya lebih baik diurus dari sekarang. Suryani meletakkan gelasnya dan berkata dengan tenang. Soal itu kita pikirkan nanti saja pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru kan? Bimo melirik Rina sekali lalu menatap ibunya. Sebenarnya begini bu. Saya sudah punya apartemen incaran sendiri. Suryani berhenti menyendok dan menatap Bimo. Di mana? Gedung baru bu, tepat di tengah Pondok Indah. Berapa harganya? Sekitar 10 miliar. Tangan Suryani berhenti sejenak. 10 miliar. Bimo buru-buru menyambung. Ruko ibu kan nilai pasarnya sekitar 25 miliar bu. Kalau dijaminkan pinjamannya pasti cukup. Rina pun langsung menimpali. Ibu mertua, di zaman seperti ini kalau kita punya satu properti yang bagus,
hidup anak kita bisa berubah total. Suryani diam tanpa kata, lalu meletakkan sendoknya. Suryani meletakkan sendoknya dan menghela napas. Baiklah. Suryani menatap meja makan sejenak, lalu berkata pelan. Kalau kalian memang ingin sekali tinggal di tempat sebagus itu, Ibu setuju. Bimo dan Rina serempak mengangkat kepala. Ayo kita ke bank dan konsultasi dulu. Jangan hanya bicara saja. Wajah Rina langsung berseri-seri. Ia segera menggenggam tangan Suryani dan berkata, terima kasih banyak Bu Mertua. Ini akan menjadi lingkungan yang sangat baik untuk Dava. Semua ini berkat Ibu. Bimo pun ikut menimpali. Ibu memang yang terbaik. Terima kasih sudah percaya dan membantu kami, Bu. Sore itu, saat keluar dari kantor agen properti, Suryani memeriksa ponselnya. Notifikasi penggunaan kartu kredit terus berbunyi. Plaza Indonesia 20 juta, toko peralatan golf 15 juta, restoran mewah 8 juta. Semuanya dibayar dengan kartu perusahaan milik Suryani. Suryani menatap layar ponselnya dalam diam, lalu bergumam pelan, sejak kapan kartu ini jadi milik kalian? Saat Suryani tiba di rumah, Rina keluar membawa beberapa tas belanja. Ibu sudah pulang? Rina berkata dengan suara ceria sambil menunjukkan tas belanjanya. Tadi saya keluar sebentar beli baju untuk Dava. Suryani melirik tas-tas itu. Banyak sekali belanjanya. Anak kan cepat besar, Bu. Rina tertawa seolah tak terjadi apa-apa. Lagi pula kan mau lebaran, harus pakai baju baru dong. Saat itu, pintu depan terbuka dan Bimo masuk sambil menenteng tas golf. Bu, Bimo pulang. Bimo meletakkan tasnya. Besok saya ada janji main golf reuni sama teman-teman. Mungkin pulangnya agak malam. Suryani menatap Bimo dan bertanya pelan, lebaran kok main golf? Iya Bu. Bimo menjawab dengan senyum santai. Ini kan acara tahunan Bu. Ketupat buatan ibu nanti saya makan pagi-pagi sebelum berangkat. Suryani menatap Bimo sejenak lalu berkata singkat, ya sudah. Saat malam tiba, Suryani sendirian di dapur menyiapkan hidangan lebaran. Ia memasak rendang, membuat sambal goreng ati, dan menumis sayuran, sementara dari ruang tengah hanya terdengar suara televisi. Rina berdiri di ambang pintu dapur. Bu, ada yang bisa saya bantu? Suryani membalik gorengan di wajan dan berkata datar, tidak usah, kamu jaga Dava saja. Rina ragu-ragu sejenak lalu membuka mulut lagi. Begini Bu Mertua, keluarga saya di kampung, mereka pesan paket libur lebaran di hotel. Rina berkata dengan nada hati-hati. Saya pikir, bagaimana kalau ibu ikut juga? Suryani mencuci tangannya dan bertanya, lebaran di hotel? Iya. Rina mengangguk. Katanya, zaman sekarang banyak yang begitu. Daripada capek-capek masak di rumah, lebih baik istirahat dengan nyaman. Suryani mengeringkan tangannya dengan handuk dan bertanya lagi, berapa biayanya? Sekitar 20 juta Bu. Paket untuk 4 hari 3 malam, Suryani menggeleng. Kalian saja yang pergi, ibu di rumah saja. Rina langsung menggeleng. Kalau ibu tidak ikut, kami juga tidak bisa pergi. Tidak ada artinya kalau tidak pergi bersama-sama Bu. Malam itu, saat Suryani melewati kamar Bimo, ia mendengar percakapan yang merembes dari celah pintu. Mas, ibu tidak mau ikut paket hotelnya. Suara Rina terdengar dibuat-buat kecewa. Ya sudah, bagus dong, kita pergi sendiri saja. Ibu kan bisa jaga Dava. Bimo menjawab dengan enteng sambil menatap layar laptopnya. Rina berpikir sejenak lalu berbisik. Iya juga ya, sebenarnya aku sudah siapkan rencana lain. Apa itu? Pesiar ke Eropa selama libur lebaran. Tiket pesawat sama akomodasi sudah aku cek semua. Bimo mengangguk. Bagus. Tapi bilang apa ke ibu? Bilang saja Dava demam. Kita habiskan waktu tenang-tenang di rumah. Gampang kan? Suryani bersandar di dinding, menahan napas untuk mendengar lebih lanjut. Tapi ibu kan pasti sudah masak ketupat dan opor banyak sekali. Ya biar ibu makan sendiri. Bimo tertawa. Kita kan makan makanan mewah di pesawat. Rina bertanya dengan nada khawatir. Tapi biaya perjalanannya bagaimana? Pinjaman apartemen kan belum cair. Bimo menjawab tanpa ragu sedikit pun, tenang saja, pakai kartu ibu. Nanti kalau beliau meninggal, toh semua hartanya jadi milik kita juga. Anggap saja kita pakai duluan. Tangan Suryani gemetar, ia mengepalkan tangannya dengan erat dan diam-diam kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, saat Suryani sedang membersihkan ruang tamu, telepon Rina berdering. Rina mengangkat telepon sambil berjalan ke balkon, tapi suaranya terdengar jelas. Halo Ma,
Iya, ini Rina. Semuanya lancar. Ibu mertuaku menuruti semua kata-kata kita. Suryani berhenti mengepel dan mengangkat kepalanya. Beliau setuju menjaminkan rukonya untuk beli apartemen. Jangan khawatir mah, keuangan mertuaku nanti biar putrimu ini yang atur. Harta warisannya juga akan aku urus supaya pelan-pelan pindah ke nama kami. Dava juga diasuh gratis, kartunya bisa kita pakai sesuka hati. Untung besar kan mah? Suryani memeras kain pelnya dengan kencang menggertakkan giginya. Bimo selesai mandi dan keluar kamar. Bu, saya nanti malam ada acara halal bihalal kantor, jadi pulangnya telat. Suryani mengangkat kepala dan bertanya, malam takbiran ada acara kantor? Iya bu, kan besok sudah libur panjang, jadi diadakannya hari ini. Suryani menyiapkan sarapan. Ya sudah, makan dulu sarapanmu. Bimo menyantap beberapa suap nasi. Lalu nyeletuk bu, katanya kalau mau hemat pajak warisan, lebih baik harta itu dibalik nama ke anak dari sekarang. Suryani menatap Bimo pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba bicara soal itu? Saya tanya ke konsultan pajak bu, katanya di usia ibu lebih baik disiapkan dari sekarang. Suryani menjawab datar. Hal seperti itu nanti saja kita pikirkan. Bimo meletakkan sendoknya dan menambahkan satu kalimat lagi. Tapi bu, kalau ibu memang sayang kami, tolong putuskan secepatnya. Waktu kami untuk berbakti kan tidak banyak lagi. Bimo seolah menekan ibunya secara halus. Suryani meminum segelas air dingin dan berpikir dalam hati menggunakan bakti sebagai sandera untuk mengancamku ya. Sore itu Suryani diam-diam mengunjungi kantor agen properti. Begitu duduk, ia langsung mengeluarkan berkas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Pak, saya mau jual 2 apartemen yang saya miliki. Agen properti itu mengangkat kepalanya. Apa bu, dua-duanya? Kenapa mendadak? Agen itu mengamati wajah Suryani. Beberapa hari yang lalu waktu datang bersama putra ibu, sepertinya tidak ada rencana ini. Suryani menjawab datar tanpa mengubah ekspresinya. Waktu itu memang begitu, tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Agen properti bertanya hati-hati, apa ada masalah keluarga bu? Suryani menggeleng dan memotong. Bukan begitu, ini keputusan saya sendiri. Tolong proses cepatnya untuk kedua unit. Agen itu menekan-nekan kalkulator sejenak, lalu mengangguk. Baik bu, pasar sedang bagus, mungkin bisa laku lebih cepat dari perkiraan. Harganya juga tidak perlu diturunkan banyak. Mendengar itu, Suryani perlahan mengangguk. Baguslah kalau begitu. Suryani bangkit berdiri dan menambahkan satu kalimat terakhir. Ada satu syarat, jangan beritahu siapapun, terutama anak saya. Agen itu seketika memasang wajah tegang dan mengangguk. Baik bu, jangan khawatir. Saya akan jaga rahasia ini. Suryani pun keluar dari kantor itu dengan tenang. Subuh hari lebaran, pukul 5 pagi, Bimo dan Rina bergegas keluar rumah sambil menggendong Dava. Sayang, kita harus cepat. Nanti titipkan Dava ke ibu, lalu kita langsung ke bandara, waktunya pas. Rina berkata sambil menarik kopernya. Ya, ibu pasti sudah siapkan ketupat. Kita makan sebentar lalu berangkat, jawab Bimo sambil menyalakan mobil. Mereka tiba di depan apartemen Suryani dan naik lift. Ayah, ini rumah nenek ya? Tanya Dava dari gendongan ayahnya. Iya sayang, nenek sudah siapkan ketupat enak, sedang menunggu kita. Bimo mengelus kepala anaknya. Sesampainya di depan pintu apartemen Suryani, Bimo menekan kata sandi tapi pintu tidak terbuka. Loh, kok tidak bisa? Bimo mencoba menekan kata sandi sekali lagi, tapi hanya terdengar bunyi bip yang sama. Sayang, sepertinya kata sandinya diganti, kata Rina dengan cemas. Bimo mulai menggedor pintu. Ibu, kami datang. Tolong buka pintunya. Setelah beberapa menit menggedor, tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba, pintu sebelah terbuka dan seorang pria asing keluar. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut. Pria itu berkata dengan kening berkerut. Bimo menjawab dengan gugup. Anu, Pak, ini rumah ibu saya, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Ibu Anda? Pria itu tampak bingung. Ini rumah saya baru pindah kemarin. Rina bertanya dengan suara keras. Maksud Bapak apa? Ini rumah Ibu Suryani. Oh, beliau pemilik sebelumnya. Saya sudah melunasi pembayaran dan pindah kemarin. Pria itu berkata sambil menunjukkan akta jual beli. Wajah Bimo memucat saat melihat dokumen itu. Apa ini? Kapan ada jual beli?
Saya juga dapat info unit ini dijual cepat, jadi saya langsung beli saja. Pemilik sebelumnya memang sepertinya butuh uang cepat. Bimo mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Tapi teleponnya tidak tersambung. Sayang, ayo kita ke rumah kita. Mungkin ibu di sana, kata Rina dengan suara gemetar. Keluarga Bimo bergegas menuju rumah yang mereka tinggali. Namun, sesampainya di sana, mereka melihat sebuah stiker telah disita tertempel di pintu depan. Apa ini? Kenapa rumah kita jadi begini? Bimo mencoba merobek stiker itu, tapi seorang satpam mendekat. Sedang apa di situ? Pak, ini rumah saya. Rumah ini kemarin sudah dikosongkan. Pemilik baru akan masuk minggu depan. Satpam itu menatap Bimo dengan curiga. Rina berkata sambil terisak, Pak Satpam, kami benar-benar tinggal di sini. Ibu Suryani itu ibu mertua kami. Oh, nenek itu kemarin ada truk angkut barang datang, semua barangnya sudah diangkut. Beliau sudah menyerahkan rumah ini ke pemilik baru. Bimo buru-buru menelepon ibunya lagi. Kali ini terdengar nada sambung internasional. Ibu di mana sekarang? Teriak Bimo. Terdengar suara Suryani. Ibu sedang liburan di luar negeri. Mulai sekarang rayakan lebaran sendiri saja. Ibu, apa maksudnya ini? Kenapa rumahnya jadi begini? Mobil yang kalian pakai dan rumah yang kalian tinggali sudah ibu bereskan. Hiduplah mandiri mulai sekarang. Suryani berkata dengan dingin, lalu menutup telepon. Bimo mencoba menelepon lagi beberapa kali, tapi kali ini teleponnya sama sekali tidak tersambung. Sayang, apa ini? Ibu benar-benar menjual rumahnya? Rina bertanya sambil gemetar menggendong Dava. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba jadi begini. Saat itu, ponsel Bimo berdering. Telepon dari perusahaan leasing. Selamat pagi Bapak Bimo. Kami menghubungi untuk penarikan kembali unit mobil, tapi unitnya belum diantarkan. Penarikan mobil? Maksudnya apa? Permohonan penghentian kontrak sudah masuk kemarin. Jika hari ini tidak dikembalikan, kami akan melakukan penarikan paksa. Bimo menutup telepon dan berlari ke tempat parkir. Namun, di tempat mobilnya biasa terparkir, sebuah mobil derek sudah bersiap. Tunggu, itu mobil saya, teriak Bimo sambil berlari ke arah petugas derek. Kontrak leasing sudah dihentikan, jadi kami ambil kembali. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi pihak leasing. Petugas itu berkata tanpa ekspresi sambil membawa mobil itu pergi. Rina mendekati Bimo sambil menggendong Dava. Sayang, sekarang bagaimana? Kita ke bandara bagaimana? Bandara apanya? Lihat situasi kita sekarang, kata Bimo putus asa. Rina mencoba membuka aplikasi ojek online lalu berteriak. Loh, kok kartunya tidak bisa dipakai? Pembayarannya ditolak. Sepertinya kartunya diblokir. Rina mencoba berkali-kali tapi semua kartunya tidak berfungsi. Dava mulai menangis karena lapar. Mama mau makan. Sabar ya nak, mama cari cara dulu. Rina mencoba menenangkan anaknya. Bimo mulai mencari kontak teman-teman ibunya dan menelepon mereka. Tante, ini Bimo. Apa tante tahu nomor ibu? Namun teman ibunya itu menjawab dengan dingin. Bimo, ibumu bilang anaknya sudah menghabiskan seluruh hartanya. Tante tidak tahu apa-apa. Telepon ditutup. Bimo menelpon yang lain, tapi semua memberikan reaksi serupa. Apa yang sudah ibu katakan pada mereka? Gumam Bimo putus asa. Saat itu satpam dari pos keamanan memanggil Bimo. Pak Bimo kan, nenek yang pindahan kemarin titip ini untuk bapak. Satpam itu menyerahkan sebuah tas popok usang. Bimo membukanya. Di dalamnya ada uang tunai 1 juta rupiah, beberapa bungkus mie instan dan popok. Di dalam tas ada secari kertas. Mulai sekarang, hiduplah mandiri, ibu. Rina melihat catatan itu dan terduduk sambil menangis. Bagaimana ini mas? Sungguh bagaimana ini? Jangan menangis, kita cari penginapan murah dulu. Bimo membantu Rina berdiri. Namun, karena musim libur lebaran, semua penginapan di sekitar menaikkan harga 2 kali lipat. Akhirnya, keluarga Bimo berhasil mendapatkan sebuah kamar di losmen kumuh di pinggir kota. Semalam 150.000. Karena lebaran, harganya lebih mahal, kata pemilik losmen. Bimo menyerahkan uang 100.000. Saya hanya punya segini, sisanya besok saya bayar. Tidak bisa, harus bayar lunas di muka.
tolonglah Pak, saya bawa anak kecil. Bimo memohon, tapi pemiliknya menggeleng. Akhirnya, Rina terpaksa menjaminkan tas bermereknya untuk mendapatkan kamar itu. Di dalam kamar yang sempit dan dingin, Bimo pertama kalinya menyeduh mie instan. Bagi Bimo yang seumur hidupnya selalu makan masakan hangat buatan ibunya, ini adalah pengalaman yang mengejutkan. Mas, besok kita bagaimana? Tanya Rina cemas sambil menidurkan Dava. Aku tidak tahu, besok kita harus cari ibu dan luruskan salah paham ini. Jawab Bimo sambil berbaring di lantai yang dingin. Saat itu, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponsel Bimo. Foto dari Suryani. Foto ibunya sedang menikmati spa di sebuah resor mewah. Di bawah foto ada pesan singkat, baik-baiklah kalian. Ibu juga mau menikmati hidup. Bimo melempar ponselnya ke lantai dan berteriak, apa-apaan ini, apa yang terjadi? Tapi tidak ada yang menjawab. Angin dingin menyusup melalui celah jendela, membuat seluruh keluarga itu menggigil. 4 hari setelah terusir ke jalan, Rina menatap ponselnya di atas ranjang losmen yang kumuh. Wajahnya tiba-tiba menegang saat memeriksa media sosial. Apa ini? Teriak Rina. Bimo yang sedang menyeduh mie instan berhenti dan menoleh. Ada apa? Mas, lihat ini. Foto yang diunggah ibu mertua. Rina menyodorkan ponselnya pada Bimo. Di layar, tampak Suryani sedang tersenyum di kolam renang sebuah resor mewah. Tagarnya bertuliskan, hidup dimulai di usia 60 dan waktu untuk diriku. Bimo mengepalkan tangannya, beliau hidup mewah begitu sementara kita di sini. Saat itu ponsel Rina berdering. Telepon dari ibunya. Halo Ma, Rina, gawat, ada rentenir datang ke rumah. Suara ibunya terdengar panik. Rentenir? Kenapa Ma? Bapakmu tidak bisa bayar utang usaha jadi dia memberikan nomor suamimu ke mereka. Wajah Rina memucat. Apa maksudnya Ma? Maafkan kami nak. Kami tidak punya pilihan. Mereka sangat menakutkan. Telepon terputus. Bimo melihat ekspresi Rina dan bertanya, ada apa? Mas, sepertinya ayahku berutang pada rentenir dan mereka tahu nomormu, kata Rina dengan suara gemetar. Tepat saat itu, ponsel Bimo berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Benar dengan Bapak Bimo? Suami dari Ibu Rina? Suara di seberang terdengar dingin. Iya, benar. Ini siapa ya? Ah, saya belum memperkenalkan diri. Saya orang yang meminjamkan uang pada bapak mertua Anda. Keringat dingin mengalir di punggung Bimo. Apa maksud Anda? 50 juta. Dengan bunganya sekitar 80 juta. Bapak mertua Anda bilang menantu laki-lakinya yang akan melunasi. Saya tidak pernah meminjam uang itu, teriak Bimo. Oh, begitu. Padahal kata bapak mertua Anda, menantunya orang kaya. Ibu mertuanya punya banyak ruko, katanya. Situasinya tidak seperti itu lagi. Kami juga sedang, pokoknya hubungi saya besok. Kalau tidak, saya akan datang ke kantor Anda. Telepon ditutup. Bimo meletakkan ponselnya dan menghela napas. Bagaimana ini, Mas? Sungguh, bagaimana ini? Rina mulai menangis sambil memeluk Dava. Keesokan paginya, saat Bimo bersiap-siap berangkat kerja, telepon dari kantor berdering. Bimo, kemarin ada orang-orang aneh datang ke kantor bikin keributan. Suara rekannya, orang aneh apa? Mereka teriak-teriak, menagih utang. Manajer marah besar. Sebaiknya kamu datang dan minta maaf dulu. Bimo bergegas ke kantor tapi sudah terlambat. Bimo masuk, kata manajernya dengan dingin. Maaf Pak, saya... Coba jelaskan apa yang terjadi kemarin. Manajer itu melipat tangannya. Bimo menjelaskan situasinya, tapi manajer itu menggeleng. Ini sudah merusak citra perusahaan. Karyawan lain jadi tidak tenang. Saya benar-benar minta maaf Pak, saya akan selesaikan secepatnya. Bukan soal penyelesaiannya. Rapat direksi sudah memutuskan sanksi untukmu. Manajer itu menyodorkan selembar kertas. Surat pengunduran diri. Kamu pilih mengundurkan diri atau dipecat. Bimo menatap surat itu dengan putus asa. Pak, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Pekerjaan ini segalanya bagi saya. Maaf, ini sudah keputusan final. Malam itu saat Bimo kembali ke losmen, Rina baru saja pulang dari kantor polisi. Sayang, bagaimana? Tanya Bimo. Tas bermerek itu ternyata palsu. Aku dicurigai sebagai penadah barang curian. Jadi tadi diperiksa...
kata Rina dengan suara lelah. Barang curian, lalu uang yang kita dapat dari menjualnya, semuanya disita. Dan aku bisa dituntut. Bimo terduduk di lantai. Aku juga dipecat dari kantor. Apa? Rentenir itu datang ke kantor dan membuat keributan. Manajer menyuruhku mengundurkan diri. Trina mulai terisak sambil memeluk Dava. Saat itu, sebuah foto lagi masuk ke ponsel Bimo dari Suryani. Kali ini, ibunya sedang menikmati steak di restoran mewah. Bimo mengirim pesan pada Suryani, "Ibu, tolong kami." Kami mengaku salah. Namun, Suryani hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Malam itu Bimo teringat perkataan seorang kakek tua yang ia temui di pasar. "Bimo, kamu tahu tidak betapa susahnya ibumu membiayai kuliahmu?" Kakek itu memegang bahu Bimo. "Maksud kakek?" "Aku beberapa kali melihatnya menangis sambil mencuci piring di pojok pasar. Tangannya sampai melepuh dan berdarah, tapi dia terus bekerja." Bimo terkejut. "Benarkah ada hal seperti itu? Saat kamu sakit dan butuh biaya rumah sakit, dia setiap malam membersihkan rumah orang lain. Dia menunda pengobatannya sendiri demi biaya pengobatanmu." Kata-kata kakek itu menusuk jantung Bimo seperti belati. Kembali ke losmen, Bimo untuk pertama kalinya merenungkan keegoisannya. Memikirkan darah dan air mata yang ditumpahkan ibunya seumur hidup untuknya, sekujur tubuhnya merinding. Apa yang telah kulakukan, gumam Bimo. Saat itu, Rina menemukan sebuah buku tabungan atas nama Dava. "Mas, ini apa?" Rina menunjukkan buku tabungan itu. Ternyata itu adalah tabungan yang dibuat Suryani untuk Dava. Setiap bulan, ia menabung 100.000 rupiah. Selama 3 tahun, sudah terkumpul sekitar 4 juta rupiah. Di kolom catatan tertulis, "Sampai cucuku masuk kuliah." Rina melihat buku tabungan itu dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertua sampai melakukan ini. Bimo pun ikut menangis melihat buku tabungan itu. Saat mereka menganggap ibu mertuanya sebagai mesin ATM, sang ibu diam-diam telah mempersiapkan masa depan cucunya. "Sayang, kita benar-benar salah." Bimo menggenggam tangan Rina. "Bagaimana ini? Sekarang sungguh bagaimana?" Rina menangis dalam pelukan Bimo. Di luar, angin musim kemarau berhembus kencang dan keputusasaan keluarga Bimo semakin dalam. Malam itu Bimo menelepon ibunya dari koridor losmen. Setelah beberapa kali nada sambung, Suryani mengangkatnya. "Kenapa?" Suara Suryani terdengar dingin. "Ibu, aku salah?" "Aku benar-benar salah," kata Bimo dengan suara gemetar. "Coba katakan apa salahmu?" "Aku menganggap ibu seperti mesin ATM. Aku tidak tahu betapa susahnya ibu berjuang untukku." Bimo berkata sambil terisak. Suryani terdiam cukup lama. "Baru sekarang kamu sadar?" "Iya, aku benar-benar bodoh, Bu. Tolong maafkan aku." "Maaf bukan diucapkan dengan kata-kata. Kalau kamu benar-benar berubah, tunjukkan dengan perbuatan," kata Suryani dengan tegas. "Lalu aku harus bagaimana, Bu? Katakan apa yang harus kulakukan." "Besok pagi jam 7, datang ke depan gerbang utama Pasar Senen." "Datang sendiri," Suryani berkata lalu menutup telepon. Keesokan paginya Bimo sudah menunggu di depan gerbang pasar. Suryani tak kunjung muncul, membuat Bimo cemas dan melihat sekeliling. Tiba-tiba seorang ibu-ibu keluar dari sebuah warung soto tua. "Mas Bimo ya?" "Iya Bu, ada apa ya?" "Mbak Suryani sudah bilang sama saya, ikut saya." Ibu itu mengajak Bimo masuk ke dalam warung soto. "Duduk dulu, saya sampaikan pesan Mbak Suryani." Ibu itu duduk di depan Bimo. "Apa kata ibu saya, Bu?" "Mbak Suryani bilang, mulai hari ini kamu kerja di sini. Mulai dari antar pesanan, cuci piring, sampai bersih-bersih, semua harus kamu pelajari." Bimo terkejut. "Saya kerja di sini?" "Iya, dan ini juga disuruh kasih ke kamu." Ibu itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Bimo membukanya. Di dalamnya ada surat perjanjian mandiri dan surat pelepasan hak warise. "Apa ini? Baca saja. Kalau kamu tanda tangan, kamu mulai kerja. Kalau tidak, kamu boleh pulang." Bimo membaca surat perjanjian itu. Isinya adalah janji bahwa ia, Bimo, tidak akan lagi bergantung pada harta ibunya dan akan hidup dengan kekuatannya sendiri. Surat pelepasan hak waris menyatakan bahwa ia melepaskan seluruh hak waris atas harta milik ibunya, Suryani. Bimo memegang pulpen dengan ragu. Mbak Suryani berpesan,
Tanyakan padamu apakah kamu benar-benar bisa melakukannya tanpa penyesalan, kata ibu pemilik warung. Setelah berpikir, Bimo menandatanganinya. Baiklah, mulai besok kamu harus datang jam 4 subuh. Mulai dari membersihkan pasar. Ibu itu melemparkan celemek pada Bimo. Baik bu, saya mengerti. Bimo mengangguk. Sejak hari itu, kehidupan baru Bimo dimulai. Ia bangun jam 4 pagi, menyapu lantai pasar, mencuci piring di warung soto, dan sore harinya mengantar pesanan. Awalnya tangannya melepuh dan pinggangnya sakit, tapi Bimo bertahan. Woi Bimo, cepat sedikit kerjanya, teriak pemilik warung. Ya maaf pak, Bimo bergegas mencuci piring. Ibumu dulu kerjanya 10 kali lebih berat dari ini. Masa kamu begini saja tidak sanggup? Pemilik warung memarahinya. Tidak pak, saya akan bekerja keras. Bimo menggertakkan giginya. Sementara itu Rina keluar dari losmen dan mulai bekerja membersihkan sayuran di pasar. Mbak, ini harus dibersihkan berapa banyak? Tanya Rina pada ibu-ibu di sebelahnya. Sehari harus bisa 20 ikat baru dapat 30.000. Tangannya harus cepat, kata ibu itu. Tangan Rina dengan cepat menjadi hitam dan kotoran menyelinap di antara kukunya. Tangan yang dulu dihiasi cat kuku mahal kini digunakan untuk membersihkan sayuran. Mama, tanganku sakit, kata Dava. Sabar ya nak, nanti kalau mama dapat uang kita beli makanan enak. Rina menenangkan anaknya. Malam itu, Bimo dan Rina bertemu di losmen. Sayang, hari ini dapat berapa? Tanya Rina. 30.000. Kamu? Aku juga 30.000. Total 60.000 ya. Sewa kamar saja sehari 100.000. Bimo menghela napas. Bagaimana ini? Uangnya kurang. Hari ini kita makan mie instan saja. Besok kita kerja lebih keras lagi. Bimo merangkul bahu Rina. Beberapa minggu kemudian, Bimo bertemu dengan seorang kakek pikun yang tersesat di pasar. Kek, tidak apa-apa? Bimo memapah kakek itu. Rumah, di mana ya rumahku? Gumam kakek itu. Saat Bimo mengantar kakek itu ke pos polisi, ia menemukan sebuah liontin tua yang terjatuh. Saat dibuka, di dalamnya ada foto Suryani saat masih muda. Kek, kenal orang ini? Bimo menunjukkan foto itu. Suryani ya. Dulu kami kerja bareng, kata kakek itu. Beliau ibu saya kek. Ibumu Suryani berarti kamu. Kakek itu menatap Bimo lekat-lekat. Kamu tahu tidak betapa susahnya Suryani demi kamu? Kakek itu menggenggam tangan Bimo. Maksud kakek, bahkan di musim dingin dia datang subuh-subuh untuk cuci piring dan bersih-bersih. Tangannya sampai beku dan menghitam tapi dia terus bekerja. Kalau kamu sakit dia merawatmu semalaman. Untuk biaya sekolahmu dia bekerja sampai badannya hancur. Punya ibu seperti itu, apa yang sudah kamu lakukan? Kakek itu seolah memarahi Bimo. Malam itu Bimo untuk pertama kalinya benar-benar menyesal. Ia merasakan betapa dalam dan luasnya kasih sayang ibunya dan betapa egoisnya dirinya. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Bimo menundukkan kepalanya ke arah di mana ibunya berada. Sementara itu Rina menerima surat pemberitahuan dari orang tuanya yang menyatakan pemutusan hubungan keluarga. Sekarang kita benar-benar harus hidup sendiri, kata Rina pada Bimo. Iya, kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Bimo menggenggam erat tangan Rina. Untuk pertama kalinya mereka merasa seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya. Dan demi anak mereka, mereka bertekad untuk hidup lebih giat lagi. Beberapa bulan berlalu, Bimo mendapatkan ide kecil dari pengalamannya di pasar. Melihat pemilik warung soto dan pedagang lain kesulitan mengelola pesanan, ia memikirkan sebuah solusi. Pak, susah ya menerima pesanan lewat telepon? Bimo bertanya pada pemilik warung soto. Iya, kalau lagi ramai, telepon tidak bisa diangkat, pesanan juga sering salah. Bagaimana kalau saya buatkan aplikasi sederhana untuk membantu supaya bisa terima pesanan online? Bimo menawarkan dengan hati-hati. Kamu bisa buat yang seperti itu? Dulu kuliah saya jurusan komputer. Di kantor lama juga saya urus sistem. Pemilik warung menunjukkan minat. Bagus itu. Coba saja buat, kalau berhasil, nanti saya kenalkan ke pedagang lain. Setiap malam di losmen, Bimo mulai mengembangkan sistem pesanan sederhana dengan laptopnya. Rina pun mendukungnya. Sayang, kamu hebat sekali. Bisa membuat hal seperti ini. Ini masih sederhana. Tapi semoga bisa membantu para pedagang. Beberapa minggu kemudian, sistem buatan Bimo selesai.
Setelah diuji coba di warung soto, proses pemesanan menjadi jauh lebih mudah. Bimo, ini bagus sekali. Pesanan masuk dengan akurat, kata pemilik warung dengan puas. Kabar menyebar dan pedagang lain mulai tertarik. Seorang pemilik toko lain mendatangi Bimo. Bimo, bisa buatkan sistem itu untuk toko saya juga. Tentu saja, Pak. Sistem buatan Bimo semakin dikenal dan menyebar ke seluruh pasar. Paguyuban pedagang pasar pun mulai menaruh perhatian. Setahun kemudian, sistem pengiriman pasar yang dikembangkan Bimo, pasar kilat, menjadi berita utama di media lokal. Di kantor paguyuban pedagang, para pedagang berkumpul untuk memberi selamat pada Bimo. Bimo, berkat aplikasimu, omzet kami naik 30%, kata seorang pedagang sambil menepuk bahu Bimo. Bukan karena saya, Pak. Itu karena produk-produk Bapak dan Ibu sekalian memang bagus. Bimo menjawab dengan rendah hati. Tapi karena kamu yang membuat sistemnya, pesanan online jadi semudah ini. Terima kasih. Banyak pedagang lain mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di sudut pasar, warung lauk dapur Ibu Suryani yang dikelola Rina ramai oleh pelanggan. Mbak, bumbu gulai ikannya habis. Teriak seorang karyawan pada Rina. Oke, sore nanti kita buat lagi. Rina menjawab sambil mengenakan celemek. Seorang pelanggan mendekati Rina. Mbak, bumbu gulai ini enak sekali. Rasanya persis seperti masakan ibu mertua saya. Terima kasih, Bu. Ini memang resep rahasia yang diajarkan langsung oleh ibu mertua saya. Rina tersenyum. Malam itu, Bimo dan Rina makan malam di sebuah kontrakan kecil yang mereka sewa di dekat pasar. Sayang, hari ini ada 200 pesanan masuk, kata Rina gembira. Hebat sekali, sepertinya kita sudah mulai stabil ya, kata Bimo sambil menggendong Dava. Ayah, kita sekarang sudah kaya ya, tanya Dava polos. Ada yang lebih penting dari kaya nak, yaitu uang yang kita hasilkan dari kerja keras kita sendiri. Bimo mengelus kepala anaknya. Beberapa hari kemudian, Bimo memberanikan diri menulis surat untuk Suryani, untuk ibu. Setahun yang lalu, saat ibu meninggalkan kami, aku sangat marah. Tapi sekarang aku mengerti. Ibu sedang mengajarkan kami apa itu cinta sejati. Bekerja di pasar membuatku sadar betapa beratnya perjuangan ibu untukku. Setiap kali tanganku melepuh dan berdarah, aku selalu teringat ibu. Rina juga sudah banyak berubah. Sekarang ia ingin memanggil ibu, bukan lagi ibu mertua. Dengan uang yang kami hasilkan, kami menyiapkan hadiah kecil ini. Ibu tidak perlu menerimanya, tidak apa-apa. Kami hanya ingin ibu tahu bahwa kami telah benar-benar berubah dari putramu, Bimo. Bersama surat itu, Bimo menyiapkan amplop tebal berisi uang tunai dan sebuah mantel musim dingin berkualitas tinggi. Semuanya dibeli dengan uang hasil jerih payah mereka sendiri. Sebulan sebelum Lebaran, keluarga Bimo mengunjungi rumah Suryani di desa. Ibu, kami datang. Rina berkata dengan hati-hati di depan gerbang. Suryani keluar dari halaman dan menatap keluarga anaknya. Penampilan mereka sangat berbeda dari setahun yang lalu. Tangan Bimo dan Rina tampak kasar dan pakaian mereka sederhana, tapi tatapan mata mereka jernih. Masuklah. Suryani membuka gerbang. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Bimo berlutut di halaman. Ibu, saya juga salah. Maafkan saya. Rina ikut menundukkan kepala di sampingnya. Suryani menggenggam tangan kasar anaknya. Sekarang kamu tahu betapa berharganya tangan ini? Iya, Bu. Sekarang saya tahu. Bimo menjawab sambil menangis. Kalian sudah bekerja keras selama setahun ini. Suryani juga menggenggam tangan Rina. Ibu, saya sekarang benar-benar sudah berubah. Bekerja di pasar membuat saya sedikit mengerti perasaan ibu. Rina menyeka air matanya. Malam itu, seluruh keluarga makan bersama dengan hidangan yang dimasak sendiri oleh Rina. Ini masakanmu? Tanya Suryani sambil mencicipi gulai. Iya Bu, saya masak sesuai resep yang dulu ibu ajarkan. Enak sekali. Terasa ketulusannya, Suryani mengangguk puas. Bimo mengeluarkan amplop uang yang telah disiapkannya. Ibu, tolong terima ini. Ini uang hasil kerja keras kami. Suryani melihat amplop itu. Berapa isinya? 5 juta Bu. Tidak banyak, tapi bagaimana kalian bisa mengumpulkan uang ini? Ini uang yang kami kumpulkan selama setahun bekerja di pasar, Bu. Setelah dikurangi biaya hidup, kami sisihkan sedikit-sedikit. Bimo menjawab dengan bangga. Suryani mengembalikan amplop itu pada Bimo. Uang ini pakai untuk
impian cucu ibu. Ibu tidak butuh uang lagi. Yang penting hiduplah seperti sekarang ini. Itu yang ibu harapkan. Suryani berkata dengan hangat. Saat itu, kepala desa datang berkunjung. Suryani, katanya berkat aplikasi buatan anakmu, hasil panen desa kita juga jadi banyak terjual ya. Kamu hebat sekali mendidik anak. Pak Kades mengacungkan jempol pada Bimo. Bapak bisa saja. Bimo menyapa dengan sopan. Tidak, anak muda mau datang ke desa menyapa orang tua, sopan sekali. Pak Kades berkata pada Suryani, sekarang baru dia benar-benar anak saya, kata Suryani bangga. Malam harinya, seluruh keluarga memanggang sate di halaman. Dava duduk di pangkuan neneknya dengan gembira. Nenek, Dava sayang nenek. Nenek juga paling sayang cucu nenek. Suryani tersenyum sambil memeluk Dava. Rina memberikan dompet baru pada Suryani. Ibu, ini untuk ibu. Di dalamnya sudah saya masukkan foto keluarga kita. Terima kasih Rina, terima kasih banyak. Suryani menerima dompet itu dengan terharu. Malam itu Suryani duduk di depan foto almarhum suaminya. Pak, anak kita sekarang sudah jadi orang yang hebat. Kamu pasti senang. Menantuku juga sangat baik. Dan cucu kita apalagi. Semua yang kamu harapkan sudah terwujud. Sekarang istirahatlah dengan tenang. Foto keluarga yang diambil di halaman rumah pedesaan yang bersalju itu kelak menjadi kenangan paling berharga bagi mereka. Malam itu mereka semua menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, melainkan dari rasa saling menghormati dan cinta. 2 tahun berlalu dengan damai. Suatu hari saat Bimo sedang bekerja di toko lauknya, beberapa pria asing masuk. Benar dengan Bapak Bimo, tanya seorang pria berkacamata hitam. Iya, ada perlu apa ya? Bimo melepas celemeknya dengan waspada. Ayah kandung Ibu Rina sudah bebas dari penjara. Kami datang untuk bersilaturahmi. Pria itu berkata dengan senyum sinis. Wajah Bimo menegang. Saya tidak mengerti maksud Anda. Oh, belum tahu ya? Bapak mertua Anda sudah keluar dan sepertinya beliau dengar menantunya sekarang sukses besar. Kami sudah putus hubungan dengan keluarga istri saya. Bimo berkata tegas. Apa bisa semudah itu? Hubungan darah kan? Pria itu berjalan mengitari Bimo. Saat itu Rina masuk dari pintu belakang. Sayang, siapa mereka? Rina bertanya saat melihat pria-pria asing itu. Ah, Ibu Rina, sudah lama tidak bertemu. Ayah Anda kangen, kata pria itu pada Rina. Wajah Rina memucat. Saya tidak ada urusan dengan ayah saya, silakan pergi. Jangan begitu, kan keluarga. Pria itu melihat sekeliling toko. Sepertinya usahanya laris, ya. Omzet per bulan berapa? Bimo berdiri di depan para pria itu. Silakan pergi. Sekarang juga, wah, menantunya galak juga ya. Jangan begitu, ayo temui bapak mertua Anda. Sudah saya bilang tidak mau, teriak Rina. Kalau begitu, terpaksa. Bapak mertua Anda bilang mau datang langsung ke sini? Pria itu berkata sambil membuka pintu dan pergi. Besok kami datang lagi. Setelah para pria itu pergi, Rina berkata pada Bimo, sayang, bagaimana ini? Apa ayah benar-benar akan datang? Jangan khawatir, kita kan sudah punya surat pemutusan hubungan keluarga. Bimo menenangkan Rina. Keesokan harinya, saat Bimo sedang mengurus pengiriman di pasar, pesanan aneh terus masuk ke ponselnya. Aneh. Ada 50 pesanan masuk ke alamat yang sama. Bimo bergumam sambil melihat layar. Namun saat diantar alamat itu tidak ada. Pesanan palsu. Bimo bergegas kembali ke toko. Rina sedang panik menerima telepon. Apa? Tidak memesan? Lalu siapa? Sayang, ada apa? Pelanggan terus komplain karena makanan yang tidak mereka pesan terkirim ke rumah mereka. Kata Rina cemas. Saat itu ponsel Bimo berdering. Bimo, gawat. Sepertinya sistem pengiriman kita diretas, kata kepala paguyuban pasar dengan panik. Diretas, pesanan masuk aneh-aneh. Pembayaran tidak masuk, kacau semua. Cepat ke sini. Saat Bimo tiba di kantor paguyuban, semua pedagang sudah berkumpul. Bimo, bagaimana ini? Tanya seorang pedagang cemas. Sepertinya ada yang sengaja merusak sistem, kata Bimo setelah memeriksa komputer. Lalu jualan kita bagaimana? Pesanan hari ini batal semua.
kata pedagang lain dengan cemas. Beberapa hari kemudian, situasi semakin parah. Ayah kandung Rina muncul langsung di toko. Rina, ini ayah. Ayahnya membuka pintu toko. Ayah, kenapa kesini? Pergi. Rina mundur ketakutan. Anak tidak boleh bicara begitu sama ayahnya. Ayahnya melihat sekeliling toko. Laris juga ya jualanmu. Pasti sudah banyak uangmu. Kami tidak ada urusan dengan ayah. Tidak ada urusan bagaimana. Kamu kan anakku. Ayahnya mendekati meja kasir. Menantuku mana? Kok tidak menyambut? Saat itu Bimo kembali dari pengiriman. Anda siapa? Bimo bertanya waspada. Oh, menantu. Aku ayah Rina. Ayahnya tersenyum sambil mengulurkan tangan. Kami sudah putus hubungan. Silakan pergi. Bimo tidak menyambut tangannya. Putus hubungan apa? Tidak ada yang seperti itu. Ayahnya tertawa sinis. Secara hukum sudah putus. Kami bukan keluarga lagi. Hei, menantu, jangan begitu. Ayah baru keluar dari penjara, kesepian sekali tahu. Ayahnya memasang wajah sedih. Itu bukan urusan kami. Bimo menjawab tegas. Baiklah kalau begitu. Terpaksa. Ayahnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Rina, apa suamimu tahu semua masa lalumu? Wajah Rina memucat. Ayah, cukup. Masa lalu apa? Bimo menatap Rina. Bukan apa-apa sayang. Rina menjawab dengan suara gemetar. Bukan apa-apa, waktu Rina kuliah dulu. Ayah, kumohon berhenti. Rina berteriak mencoba menghentikan ayahnya. Baiklah, begini saja. Kalau mau mulutku diam, kalian harus kasih uang. Ayahnya menunjukkan sifat aslinya. Berapa yang Anda mau? Bimo bertanya sambil menggertakkan gigi. Sebulan 3 juta saja. Tidak banyak kan? 3 juta itu bukan uang sedikit. Melihat jualan kalian, sepertinya sanggup. Ayahnya mengetuk-ngetuk meja kasir. Kalau tidak kami berikan, Anda mau apa? Bimo menantang. Ya terpaksa aku sebarkan masa lalu Rina ke seluruh kampung, termasuk ke ibu mertuanya. Ayahnya mengancam. Rina memegang lengan Bimo. Sayang, kasih saja, kumohon. Tidak bisa. Kita tidak bisa terus begini. Bimo menggenggam tangan Rina. Kalau begitu ya sudah, besok kita mulai permainannya. Ayahnya tertawa sinis dan meninggalkan toko. Malam itu, Rina menceritakan masa lalunya pada Bimo. Namun Bimo memahami dan memeluknya. Sayang, sekarang bagaimana? Kalau ibu mertua tahu, tidak apa-apa. Kita akan hadapi ini bersama. Bimo memeluk Rina. Namun situasi terus memburuk. Keesokan paginya, Bimo membulatkan tekad dan pergi ke kejaksaan. Di tangannya ada sebuah map berisi bukti ancaman ayahnya dan data peretasan sistem. Pak Jaksa, orang ini terus mengancam kami dan mengganggu usaha kami. Bimo menyerahkan bukti-bukti itu. Pemerasan berulang dan peretasan sistem komputer ya, buktinya sangat jelas. Jaksa itu mengangguk setelah memeriksa berkas. Apa bisa dihukum, Pak? Sangat bisa. Saya akan segera mengajukan surat perintah penangkapan. Sementara itu, Rina di rumah sedang mempersiapkan siaran langsung. Saat Bimo pergi ke kejaksaan, Rina memutuskan untuk mengakui masa lalunya dan kejahatan orang tuanya kepada dunia. Selamat siang para pemirsa, saya Rina, pemilik dapur Ibu Suryani. Rina memulai siaran dengan suara gemetar. Hari ini saya ingin menceritakan masa lalu saya yang memalukan dan sebuah kebenaran. Kolom komentar dipenuhi pertanyaan dari penonton. Ayah kandung saya yang baru bebas dari penjara sedang mengancam keluarga kami. Ia meminta uang dan mengancam akan menyebarkan masa lalu saya. Rina menahan air mata dan terus berbicara. Saat kuliah, saya pernah membuat kesalahan di tempat kerja sambilan. Saat itu, ayah saya berjanji akan menutupi masalah itu. Tapi ia malah berbohong pada pihak lain dan hal itu terus menghantui saya sampai sekarang. Komentar penonton mulai berubah menjadi dukungan untuk Rina. Tapi saya tidak akan bersembunyi lagi. Kesalahan yang saya buat akan saya pertanggungjawabkan. Rina menatap lurus ke kamera. Dan untuk orang-orang yang mengganggu kami, saya katakan, jangan lagi menggunakan nama keluarga untuk mengancam kami. Setelah siaran berakhir, pengakuan Rina menjadi viral di media sosial. Orang-orang memuji keberanian Rina dan mengirimkan pesan dukungan. Sore itu, polisi menangkap ayah Rina. Bukti yang diserahkan Bimo diakui dan ia ditangkap sebagai pelaku kejahatan. Apa salahku? Teriak ayahnya saat diborgol. Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan
pengancaman, dan peretasan sistem komputer, kata seorang polisi dengan dingin. Sementara itu, Suryani di desa sedang menonton siaran ulang Rina. Ia sangat terharu mendengar pengakuan tulus menantunya. Anak ini sampai sejauh ini, gumam Suryani. Suryani segera menelepon Rina. Rina, ibu, saya. Rina panik, tapi Suryani memotongnya. Kamu sudah bekerja keras, kamu hebat. Suara hangat Suryani membuat Rina menangis. Ibu, maafkan saya takut mencoreng nama baik ibu. Apa maksudmu? Kamu berani mengatakan kebenaran, itu hal yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, sistem pengiriman Bimo pulih sepenuhnya. Karena bukti peretasan yang jelas, selain pemulihan sistem, mereka juga mendapatkan ganti rugi untuk para pedagang yang dirugikan. Bimo, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, kita semua bisa bangkrut, kata seorang pedagang sambil menggenggam tangan Bimo. Bukan apa-apa Pak, saya juga korban. Tapi karena kamu menempuh jalur hukum, masalah ini selesai. Kamu benar-benar kawan sejati. Pedagang lain memuji Bimo. Para pedagang pasar semakin menaruh kepercayaan pada keluarga Bimo. Krisis ini justru membuat usaha Bimo berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Selama proses persidangan ayahnya, Rina tidak pernah menjenguk. Sayang, kamu benar-benar tidak mau menemuinya? Tanya Bimo. Tidak, sekarang dia benar-benar orang asing. Rina menjawab tegas, pikiran yang bagus, orang seperti itu akan terus mengganggu dengan nama keluarga. Bimo mendukung keputusan Rina. Hasil persidangan, ayahnya divonis 3 tahun penjara. Pemerasan, pengancaman, dan peretasan semua tuduhan terbukti. Suryani datang dari desa mengunjungi toko lauk Rina. Ibu datang? Rina menyambut dengan gembira. Rina, kamu sudah bekerja keras. Suryani memeluk Rina erat. Ibu, sekarang baru kamu benar-benar seperti putriku. Kamu berhasil melewatinya dengan berani. Kata-kata Suryani membuat Rina menangis dalam pelukan ibunya. Ibu, kedepannya tolong bimbing saya. Tentu saja, kita sekarang adalah keluarga sejati. Suryani menepuk-nepuk punggung Rina. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Sekarang semuanya benar-benar sudah selesai, ya, kata Bimo lega. Iya, sekarang kita bisa hidup damai. Suryani tersenyum sambil menggendong cucunya. Nenek, Dava mau jadi orang berani seperti nenek, kata Dava pada Suryani. Ya, cucu nenek juga harus jadi anak yang berani dan baik hati. Suryani mengelus kepala Dava. Warga desa pun kini sepenuhnya menerima keluarga Suryani. Mereka bahkan dihormati sebagai keluarga yang berhasil mengatasi kesulitan dengan bijaksana. Suryani, kamu benar-benar dapat menantu yang baik. Dalam situasi sesulit itu, dia tetap tegar, kata Pak Kades. Iya Pak, sekarang saya baru benar-benar punya menantu yang bisa diandalkan, jawab Suryani bangga. Setelah semua masalah hukum selesai, keluarga itu mengunjungi kantor pengacara. Mereka ingin mengatur semua masalah warisan dan properti secara transparan untuk masa depan. Sekarang tidak akan ada lagi konflik karena masalah properti dalam keluarga, kata pengacara. Terima kasih Pak, sekarang hati kami benar-benar tenang, kata Bimo lega. Krisis telah sepenuhnya berubah menjadi peluang dan ikatan keluarga mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 3 tahun kemudian, pagi hari Lebaran, para pedagang pasar mulai berdatangan. Pusat pengiriman yang dikelola Bimo kini telah menjadi yang terbesar di wilayah itu. Pak, pesanan parsel Lebaran hari ini sudah lebih dari 500 lapor seorang karyawan. Baik, berikan bonus untuk semua karyawan. Mereka sudah bekerja keras di hari Lebaran. Bimo tersenyum. Sementara itu, dapur Ibu Suryani milik Rina kini telah menjadi toko lauk besar yang melayani pengiriman ke seluruh negeri. Bu, ada permintaan pesanan dari luar negeri juga, kata manajer pada Rina. Sampai ke luar negeri, kita benar-benar sudah besar ya, Rina berkata dengan terharu. Pagi itu, koran memberitakan bahwa Rina terpilih sebagai pengusaha wanita tahun ini. Suryani membaca koran dengan bangga. Menantuku masuk koran. Suryani membingkai artikel koran itu. Pada hari Lebaran, Bimo dan Rina mengenakan baju muslim yang serasi dan mengunjungi rumah Suryani di desa.
Dava juga mengenakan baju koko yang lucu untuk sungkem pada neneknya. Nenek, mohon maaf lahir dan batin. Dava sungkem dengan sopan. Iya, cucu nenek juga sehat dan pintar selalu ya. Suryani memberikan amplop pada Dava. Bimo bersujud di hadapan ibunya. Ibu, terima kasih karena waktu itu telah meninggalkan saya. Mendengar itu, Suryani tersenyum. Ibu bukan meninggalkanmu, tapi meluruskanmu. Iya bu, sekarang saya mengerti. Ibu mengajarkan saya apa itu cinta sejati. Rina pun bersujud pada ibu mertuanya. Ibu, berkat ibu, saya juga bisa menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Rinaku sudah jadi begitu bijaksana. Ibu bangga sekali. Suryani menggenggam tangan menantunya. Saat itu, Suryani mengeluarkan selembar kertas usang dari laci. Surat pelepasan hak waris yang ditulis Bimo 3 tahun lalu, ini sudah tidak perlu lagi kan? Suryani menunjukkan surat itu pada Bimo. Ibu, surat itu tidak dibutuhkan. Hidupku sudah membuktikannya. Suryani melemparkan surat itu ke perapian. Melihat kertas itu terbakar, seluruh keluarga merasa haru. Ini benar-benar awal yang baru, kata Bimo terharu. Saat makan siang, meja dipenuhi dengan hidangan lebaran lengkap yang dimasak sendiri oleh Rina. Suryani kini bukan lagi yang memasak, melainkan yang menikmati hidangan dengan lahap. Rina, enak sekali masakanmu, makin jago saja, berkat ajaran ibu. Sekarang sepertinya ibu yang harus belajar dari Rina. Suryani tertawa. Setelah makan, seluruh keluarga menghabiskan waktu di halaman. Suryani telah membuat sebuah tempat penampungan kecil untuk kucing dan anjing liar di sudut halaman. Nenek, anjing itu namanya siapa? Boki. Nenek yang selamatkan dan rawat dia. Suryani dan Dava mengelus anjing itu bersama. Dava juga mau main sama Boki. Iya, cucu nenek anak baik yang sayang binatang. Bimo menyampirkan mantel baru di bahu ibunya. Ibu, coba pakai ini. Apa ini? Ini dari uang bonus yang kami dapat bu, untuk ibu. Suryani mencoba mantel itu dengan gembira. Wah bagus sekali mantel ini. Ibu, sekarang giliran kami yang merawat ibu. Bimo berkata dengan bangga. Malam itu warga desa datang ke rumah Suryani. Suryani, anakmu hebat sekali. Jadi kebanggaan seluruh desa, kata Pak Kades. Bapak bisa saja. Bimo menyapa dengan rendah hati. Tidak. Anak muda mau menciptakan lapangan kerja untuk orang tua sungguh mulia. Pujian dari warga desa membuat Suryani sangat bangga. Sekarang baru aku benar-benar punya anak yang hebat. Suryani menatap Bimo. Saat senja, keluarga itu menonton kembang api di halaman. Dava bersorak melihat kembang api yang meledak di langit. Wow, indah sekali. Iya kan? Seindah keluarga kita, kata Suryani pada Dava. Malam itu Suryani duduk di depan foto suaminya. Pak, anakmu sekarang sudah jadi orang yang hebat. Menantuku sangat baik dan cucu kita apalagi. Semua yang kamu harapkan sudah tercapai. Sekarang istirahatlah dengan tenang. Epilog setahun kemudian. Suryani berjalan di atas panggung sebagai model senior, sementara Bimo dan Rina bersorak dari bangku penonton. Ibu hebat sekali, teriak Rina sambil bertepuk tangan. Sementara itu, orang tua Rina di penjara akhirnya menyesal, tapi mereka sudah diabaikan oleh seluruh keluarga. Bimo mendirikan Yayasan Beasiswa Suryani. Setiap lebaran, mereka mengadakan acara bagi-bagi ketupat gratis untuk warga yang kurang mampu. Nek, saya dapat beasiswa dari Yayasan Nenek. Seorang siswa berterima kasih pada Suryani, belajar yang rajin ya, supaya jadi orang hebat. Suryani mengelus kepala siswa itu. Kini, setiap pagi ponsel Suryani selalu menerima pesan dari Bimo. Ibu, hari ini Bimo sayang ibu. Adegan terakhir adalah foto keluarga yang diambil pada hari pertama tahun baru. Semua tersenyum bahagia. Sebuah tulisan muncul. Orang tua bukan untuk mengalahkan anak, tapi untuk meluruskan anak. Dengan latar belakang matahari pagi tahun baru yang cerah, cerita berakhir. Ini adalah kisah akhir dari pendidikan keras di hari lebaran. Cinta Suryani yang dingin namun hangat, kesadaran Bimo dan Rina,
yang bangkit dari keterpurukan, dan momen rekonsiliasi yang indah antar generasi memberikan kita inspirasi yang mendalam. Kisah ini menunjukkan bahwa dukungan tanpa syarat terkadang bisa menjadi racun, dan cinta sejati terkadang menuntut pilihan yang tegas. Bakti bukanlah sesuatu yang diterima, melainkan diberikan, dan rasa terima kasih pada orang tua harus dibuktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Setiap tetes keringat yang ditumpahkan Bimo dan Rina di pasar telah membangun keluarga yang sesungguhnya, dan pendidikan keras dari Suryani bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk awal yang baru. Semoga setiap keluarga memiliki orang tua yang bijaksana dan hangat, dan semoga dunia dipenuhi dengan bakti dan cinta sejati. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah menyimak. Terima kasih.